Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Avandika Ramadiansyah dengan NIM 415200-197. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester mata kuliah Deep Learning yang dipandu oleh Ibu Vina Ayumi, MKOM. Yang pertama ada penjelasan dari beberapa pertanyaan. 1A yaitu perbedaan machine learning dan deep learning. Yang pertama ada jumlah data. Perbedaan pertama terletak pada jumlah data yang diolah, terutama performa ketika jumlah data terus mengalami peningkatan, dan algoritma deep learning tidak mampu mengolah data dalam jumlah kecil secara maksimal, sebab deep learning cenderung membutuhkan data dalam jumlah yang besar, sedangkan machine learning bisa mengolah dan memproses data dalam jumlah yang lebih kecil. Terus yang kedua adalah lama waktu eksekusi. Algoritma machine learning mengeksekusi data mentah dalam waktu 1 menit hingga hitungan jam. Namun sebaliknya, deep learning membutuhkan selang waktu yang lebih lama. Bahkan untuk menyelesaikan suatu proses, deep learning bisa menghabiskan waktu hingga beberapa minggu. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan interpretasi. Machine learning tersusun dari sederet algoritma. Beberapa diantaranya mudah untuk Anda interpretasikan, seperti pohon keputusan atau decision tree. Akan tetapi, beberapa algoritma lainnya cukup sulit untuk Anda pahami, seperti SVM dan XGBoost. Kemudian yang B adalah tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data. Data training nantinya akan digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai. Lalu ada yang C, perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Ketersediaan Graphic Processing Unit atau GPU atau Tensor Processing Unit atau TPU dalam 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. GPU dan TPU merupakan unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Dengan merepresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU ataupun TPU sehingga memungkinkan percepatan waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Lalu kita masuk ke nomor 2, yaitu penjelasan mengenai beberapa komponen. Yang A ada single perception, single layer perceptron. Merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervised learning, artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan ditraining dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Yang B ada Bayesian probability. Suatu interpretasi dan kalkulus yang memuat konsep probabilitas sebagai derajat di mana suatu pernyataan dipercaya benar. Teori Bayesian juga dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan untuk memperbarui tingkat kepercayaan dari suatu informasi. Teori probabilitas Bayesian merupakan satu dari cabang teori statistik matematik yang memungkinkan kita untuk membuat satu model ketidakpastian dari suatu kejadian yang terjadi dengan menggabungkan pengetahuan umum dengan fakta dari hasil pengamatan teori Bayesian menurut Greiner. Kemudian ada yang C, fungsi objektif. Maksud dari fungsi objektif adalah salah satu komponen paling mendasar dari masalah pembelajaran mesin yang menyediakan spesifikasi dasar dan formal dari masalah tersebut. Untuk beberapa tujuan, parameter optimal dapat ditemukan dengan tepat. Untuk yang lain, parameter optimal tidak dapat ditemukan dengan tepat, tetapi dapat didekati dengan menggunakan berbagai algoritma iteratif. Yang D, lokal minima. Beberapa titik yang tampak minima tetapi bukan merupakan titik di mana fungsi sebenarnya mengambil nilai minimum disebut lokal minima. Kemudian yang ketiga
yaitu penjelasan mengenai beberapa konsep. Yang pertama ada konsep kerja CNN. Secara garis besar, memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Lalu yang B ada tujuan konvolusi pada data citra. Adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Bobot pada layer tersebut memspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. Kemudian yang C atau yang terakhir yaitu fully connected layer, yaitu sebuah layer yang biasanya digunakan dalam penerapan MLP dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar dapat diklasifikasikan secara linear. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.